Akui KKB. Aksi KKB tak memiliki taktik cara lain. TPNPB OPM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga yang menganggap ini bagian dari upaya untuk menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun, analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih Yunsen Jayapura, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan ungkapan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, yang dilakukan UPM maupun ULMBP selama ini mengalami jalan buntu, sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalan dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbal. Saya melihat KKB di Enduga, mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dengan menargetkan masyarakat sipil. Di sini negara harus hadir lebih tegas lagi dalam menindak KKB Enduga. Perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata ini, kata Yaung melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka KKB terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua Merdeka. Egyanus Kogoya dan kelompok KKB Enduga, menurut Marinus Yaung, sebenarnya marah dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey Pogawak dan Sebi Sambom. Mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULMBP. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi UPM dan ULMBP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil siapa saja, baik Papua maupun non-Papua, beber Yaung. Bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Pegawai, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi Egyanus dan kelompoknya. Sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya, sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang mempertaruhkan nyawa di hutan Papua, sementara diplomat UPM dan ULMBP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Endugama, sindirnya. Kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional FISIP Unsen ini adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri, akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULMBP, oleh UPM, dan mereka paham itu. Mereka tahu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULMBP untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan materi semata. Egyanus Kogoya berusaha payah di hutan, tambahnya. Karena tak bisa menyentuh TNI Polri, akhirnya cara pengecut dilakukan dengan mencari masyarakat sipil yang lemah dan tidak terlindungi. Jadi sebenarnya Egyanus dan kawan-kawan ini paham bahwa perjuangan politik mereka menemui jalan buntu. Selain itu, kelompok ini juga harus memahami bahwa kekerasan bersenjata yang digunakan untuk mencapai kemerdekaan Papua tidak mendapat simpati dari komunitas internasional, tambahnya. Namun yang perlu diingati, menurutnya, adalah masyarakat internasional sudah menolak
cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau mereka masih melakukan cara-cara kekerasan seperti ini, melakukan pembunuhan sadis, bahkan seorang pendeta juga dibunuh, itu tidak akan mendapat simpati dan dukungan dunia internasional. Dunia malah akan mengecam sehingga tujuan merdeka hanya omong kosong, tidak akan tercapai, tutupnya.